Semua unit perhatian, Tuan Muda kabar lagi. Perintah Nyonya, bawa Tuan Muda pulang untuk dijodohkan. Cepat halangi Tuan Muda. Di sana. Tuan Muda, jangan lari lagi. Pulanglah untuk dijodohkan, kata Nyonya. Kali ini kami harus membawa Anda pulang. Elegan, sungguh sangat elegan. Teknik membedah ikan Xiao Feng. Juara dunia. Aku mau ikan ini. Aku duluan, aku yang mau. Ambil ini. Semua dapat, antri ya. Pulang makan ikan. Sampai jumpa besok. Oke. Kamu siapa? Beli ikan. Lihat pria yang kabur tadi. Pria apa? Di jalan banyak pria. Dasar gadis kurang ajar. Di sini cuma ada wanita yang bisa membunuh selain membedah ikan. Gadis kurang ajar, minggir. Biar aku cari. Terang-terangan merampok di siang bolong. Bahkan jika aku tak sengaja membunuh 1-2, itu pembelaan diri. Sudahlah, Tuan Muda terlalu bersih. Pasti tidak ke tempat begini. Kotor bau, menjijikkan. Kamu, Ayo, terus cari. ikanku. Barusan kecelakaan, aku pedagang resmi. Kasih alamat, nanti aku antarkan ikannya. Tidak usah. Kami terima uang, harus kirim barang. Aku Dongfeng Express, pasti sampai. Grup Xiao, Xiaoe. Halo, ini kartu hitam Emer Xiaoe yang tertinggal. Dan ikannya. Dia benar-benar antar ikan? Kartu hitam itu limitnya tak terbatas. Dia tetap tak tergoda, orang yang menepati janji. Akun. Selidiki latar belakangnya, bawa ke sini. Sayap. Kamu? Cari aku apa? Sebut harganya. Menikahlah denganku. Xia Xiaofeng, gadis yatim piatu. 3 tahun lalu diadopsi keluarga Xia, punya adik, banyak utang. Kamu, calon pasangan yang paling cocok. Sebut harganya. Baik, aku mau. Sekian. 5.000 lebih sebulan. Bisa membantu meringankan beban keluarga. Deal, 500.000 per bulan. Sekarang pasangan nikah palsu semahal ini? Bocah nakal, kamu lari pun tidak bisa sembunyi. Yingking adalah putri keluarga Huo. Kamu adalah putra tunggal keluarga Xiao. Pernikahan kedua keluarga sudah pasti. Pernikahan ini, ibu yang menentukan. Kakak Xiaoye, aku buatkan dessert. Chisipin dong. Pergi.
Lepaskan suamiku. Aku hanya tahu membungkus kaki, tidak tahu membungkus otak. Zaman apa ini masih ada perjodohan? Kamu siapa? Kamu panggil JPA? Dari mana datangnya perempuan hina ini? Kamu siapa sih? Jiang Ying, kamu adalah teman terbaikku. Kenapa kamu mengkhianatiku? Bodoh. Hu Qingqing. Sebelumnya kamu selalu membantuku, hari ini. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Marla. Mulai hari ini, aku adalah Huo Qingqing. Semua milik keluarga Huo akan menjadi milikku. Dia ternyata tidak mati. Aku paling benci orang yang sombong, meskipun orang kaya. Tidak bisa mencampuri hak kebebasan pernikahan warga. Kamu tidak kenal aku? Jangan-jangan dia amnesia? Aku kenal kamu? Tentu tidak. Aku adalah putri keluarga Huo. Kamu siapa? Bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Sayang, katakan pada mereka siapa aku. Ibu, ini tunanganku. Dari mana datangnya perempuan jalang ini? Kapan kamu menggoda dia? Kok Xiao ya. Bocah nakal, kamu berani diam-diam. Seperti anak macan, galak sekali. Tampaknya sifatmu ini bisa membantuku menyelesaikan banyak masalah. Bisnis harus jujur, ayo urus pernikahan. Terima kasih, bos. Panggil apa? Sayang. Tuan muda, urusan seumur hidupmu begitu sembrono diputuskan? Dia bilang akan selalu menemaniku, tapi ingkar janji. Saat aku bangun, dia tidak ada di sampingku. Tambah lagi tenaga, cari dokter wanita itu. Sebelum menemukannya, aku hanya butuh istri kontrak. Baik. Untung hanya kecelakaan, aku kira perampokan. $500.000, tidak boleh kurang sedikit pun, atau aku akan melaporkanmu atas pemerkosaan. Kakak, kita pacaran, menghabiskan semua tabungan keluargaku untuk beli rumah. Hanya atas namamu, tidak malukah kamu? Itu keinginanmu sendiri, hadiah sukarela, mengerti? Hati manusia itu terbuat dari daging, keluarga kami sekarang. Terbelit utang, aku juga sakit-sakitan, sudahlah. Jangan banyak bicara, kalau tidak mau masuk penjara, bayar. Bangsat. Aku. Ini pacar yang kamu cari? Sudah, jangan berlagak, tidak punya uangnya? Kalau begitu aku laporkan polisi, kalau berani sentuh aku. Aku akan melaporkan seluruh keluargamu. 500.000, ambil uangnya dan pergi. Xiao Feng, Kak. Baiklah, aku mengaku. Aku dan Xia Xiaodong memang berpacaran. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang. Pergi. Kak, maafkan aku. Xiao Feng, keluarga kami membebanimu. Ibu, jangan bilang begitu. 3 tahun lalu, kalian menemukanku di kaki gunung, merawatku seperti anak kandung sendiri. Sekarang keluarga sedang susah. Aku pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Xiao Feng, kamu tidak boleh menikah dengan keluarga Xiao itu. Proses pernikahan orang normal mana seperti ini? Dia membelimu hanya untuk menjadikanmu budaknya. Gaji 5.000 juga budak, 500.000.
Dia bisa jadi leluhurku, tapi hanya jadi suamiku. Ragu sedetik saja, itu penghinaan terhadap uang. Xiao Dong, ingat, perasaan bisa mengkhianatimu. Tapi uang tidak akan. Nyonya muda, saya datang menjemput Anda pulang. Aku pergi dulu. Xiao Feng. Kak. Xiao Feng, kamu memang kuat sejak lahir. Tapi hadapi masalah dengan tenang. Jangan bertengkar dengan keluarga suami, ayah ibu tidak di sini. Jangan sampai dirugikan. Kalau bertengkar juga tidak apa, aku bantu kakakku berkelahi. Dongfeng Express, misi pasti sampai. Ayah, ibu, adik, tenang saja. Aku pasti akan menjaga diri baik-baik, hidup dengan bahagia. Xiao Feng, jujur saja. Apa ini pernikahan palsu? Aku dan Xiao Ye benar-benar saling mencintai. HMPH, jangan anggap kami bisa dibodohi. Pengalamanku lebih banyak dari nasi yang pernah kamu makan. Kamu benar-benar asing, ya, banyak banget urusannya. Pasti kamu si jalang ini yang sengaja menggoda. Xiao Ye itu siapa? Masa mau sama sampah dari kawasan kumuh seperti kamu? Ayo ngaku, gimana caramu menggoda Xiao Ye? Jujur. Itu malam yang gelap gulita, kakiku terkilir. Stroberi berceceran, Xiao Ye membantuku memungutnya. Saat itu, tangan kami bersentuhan. Nggak mungkin. Xiao Ye ITU jorok. Dia nggak pernah pungut barang dari lantai. Uang jatuh aja nggak diambil. Masa mau pungut stroberi? Iya, tuan muda memang jorok. Nggak mungkin dia pungut barang. Xiao Ye, dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Wajahnya saat itu merah seperti stroberi ini. Matanya hitam berkilau seperti anggur ini. Dengar ya, aku bukan perempuan sembarangan. Aku sudah membunuh ikan di Carrefour selama 10 tahun. Hatiku sudah sedingin pisau pemotong ikan. Jadi, aku menolaknya. Aku penasaran, kebohongan apa lagi yang akan dia buat? Meskipun aku menolak Xiao Ye, dia tetap tidak menyerah, berusaha keras menyenangkanku. Menggandengku ke rumah sakit, membujukku minum obat. Aku takut pahit. Dia mengupaskan permen untukku. Siapa yang bisa menolak lelaki yang begitu mencintaimu? Ah, aku tersentuh oleh ketulusannya. Dia benar-benar baik padaku, jadi aku menerimanya. Wah, untung kamu menerimanya. Ternyata jodoh yang ditakdirkannya. Xiao Ye benar-benar mencintaimu. Aku hampir menangis terharu. Tuan muda kami biasanya dingin dan kejam. Perempuan penggoda yang mendekatinya dilempar keluar sampai hidungnya patah. Tak disangka, tuan muda bisa jadi anjing peliharaan juga. Dia ngapain lihat begitu? Kami bahkan berencana punya 2 anak, perempuan sepertiku. Laki-laki sepertinya. Kamu maksud apa? Jangan-jangan kamu hamil? Waduh, dia membuat rumah besar. Betul, aku hamil anak Xiao Ye. Bahkan kembar. Ini menyangkut keturunan keluarga Xiao. Ayo, ikut aku tes darah. Kalau kamu tidak hamil, berarti semua yang kamu katakan tadi hanya omong kosong. Berkata seenaknya, lihat nanti bagaimana kamu menghadapinya. Xiao Ye, dia tahu Anda sangat menghargai nama baik keluarga. Dia takut Anda tahu menantunya hamil sebelum menikah. Demi nama baik keluarga Xiao, aku dengan sedih menggugurkan bayi kembar itu. APA? Setiap kali terbangun di tengah malam, aku seolah mendengar bayi-bayi itu memanggil ibu. Terkadang, aku juga mendengar mereka memanggil nenek. Nenek,
Apa kau dengar cucumu memanggilmu? Astaga, dosa besar. Kakak kedua, kau terlalu kolot. ITU. Itu 2 nyawa kecil. Kalau sudah hamil, biarkan dia melahirkannya. Itu kan cucumu sendiri. Bukan aku yang tidak mau. Makanya nafsu makanku besar, karena tubuhku belum pulih benar. Betul, saat nifas dulu aku habiskan 300 butir telur. Dan 100 paha babi. Tuan muda, ini salahmu. Bagaimana bisa kau menyuruh gadis itu aborsi? Diam kau. Xiaoye, jujur saja padaku. Apakah ini benar terjadi? Rupanya dia mendengarkan dari tadi. Habis, ketahuan deh. Binar. Aduh, cucuku yang gendut. Itu pun 2. Hilang begitu saja. Kakak kedua kenapa? Ibu. Nyonya tua, Ibu, kenapa? Kakak ipar, jangan nakut-nakuti aku. Cepat sadar. Ibu. minggir. Aduh, semua mundur. Mundur. Beri jalan. Jangan menghalangi sirkulasi udara. Jangan bikin ribut. Jalan napas lancar, pernapasan normal, nadi lemah, detak jantung melemah. Ada kotak T3K di rumah? Ada. Suamiku hebat. Dia sepertinya paham pengobatan. Gaya pertolongannya mirip seseorang. Xiao Feng. Ibu. Xiao Feng, keluarga Xiao telah berbuat salah padamu. Istirahatlah yang cukup. Setelah pulih, beri ibu beberapa cucu lagi yang gendut-gendut. Baik, Ibu. Aktingmu bagus. Tentu. Asal bayarannya pas, sampai menangis pun bisa. Bekerja untuk bos, siap tempur. Memanggilku apa? Suami. Hati-hati ada yang dengar. Jangan salah panggil lagi. Tenang, aku profesional. Apa kita harus tidur sekasur? Aku ini perawan suci yang menjaga kesuciannya. Kalau tidak nyaman, Harus tambah bayaran. baik. Jangan, kamu sahabat terbaikku. Kenapa mau mencelakanku? Jangan. Kamu yang peluk aku duluan. Terus kenapa kamu tidak mendorongku? Sudah didorong tapi tidak bisa. Bagaimana kalau kamu potong gajiku 500? Tidur di kamar terpisah. Anak muda harus bisa mengendalikan diri. Ibu. Aku naik dulu ganti baju ya. Pergilah. Makan roti. Meski keluarga menantunya ini tidak bagus, tapi dia bisa melahirkan kembar. Aku juga terpaksa menerimanya. Nono Ho Xiaohan. Bibi, kami datang untuk mengantar undangan pernikahan. Xiaoye si bodoh itu tidak mau aku. Aku akan menikahi sepupunya Xiaohan, jadi kakak iparnya. Adik ipar tidak tahu aturannya, tidak menghormati kakak sulung. Minum teh dulu.
Kakak Han suruh kamu menyuguhkan teh, dengar tidak? Tabung gas siapa yang meledak sampai ada 2 anjing liar keluar. Suaranya sungguh tidak enak didengar. Rasa jalang, siapa yang kau hina? Aku ini sepupu Xiaoye, baik dari segi senioritas maupun usia. Dia harus memanggilku kakak sulung. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Pamer umur tua. Mau cepat masuk tanah ya? Keluarga kami akan membantu Xiao Han menduduki posisi penerus keluarga Xiao. Xiao Ye yang tidak tahu diri itu. Kuma pandas jualan ikan di pasar sama kamu. Mimpi, selama aku masih hidup, tidak mungkin membiarkan orang merebut grup Xiao. Bibi, ayah Xiaoye sudah meninggal. Kamu janda tua, bisa apa? Bully aku boleh. Bully dia tidak boleh. Dia itu ibu kandung bos besar aku. APA, berani-beraninya mukul aku, anak kecil cuma bisa pukul-pukul lemah. Kepalan tanganmu belum sebesar bawang putih, biar saja kamu pukul. Bangun. Jangan pura-pura mati. Aku sama sekali tidak pakai tenaga. Bangun, bangsat. Aku. Lihat, dia sudah bangun. Kakak ipar, aku antar kalian keluar ya. Lepaskan aku. Perilakunya sangat kasar, pasti ibu marah. Bu, sebenarnya Xiao Feng dia. Xiao Feng, bagus sekali. Kamu masih lapar. Bu, suruh mereka buatkan makaron manis untukmu. Bu, aku juga suka macaron. Makan. Yang aku mencari makan. Sudah bosan jadi masuk keluarga ini. Sudah tahu membelaku, kamu? Tidak berguna. Pergi minum angin barat saja. Bukankah ibu bilang harus menjaga hubungan saudara? Jangan sampai merusak persaudaraan. Aku bilang, kamu dengarkan saja. Ah, aku sia-sia membesarkanmu. Pergi. Tiba-tiba merasa Xiaoye. Sedikit kasihan, ya? Anak macan, jangan ikut campur urusan keluarga lagi, kalau tidak aku. Mengerti, suamiku. Deng-deng. Aku sembunyikan macaron favoritmu. Besok ada pesta pertunangan putri keluarga Huo. Mau pergi? Pesta, yang pakai baju-baju cantik itu? Dan ada banyak makanan enak? Aku mau. Gadis penjual ikan pakai gaun. Mirip nona keluarga kaya, anggun dan elegan. Permen kapas. Wah, cantik sekali. Wah, cantiknya. Indah sekali. Lihat, Nona Huo datang. Nona Huo, lama tidak bertemu. Nona Huo. Nona Huo cantik sekali. Ayah, Iya, sangat cantik. Nona Huo, kamu hari ini sangat cantik. Nona Huo, Anda benar-benar cantik. Aku duluan, nanti ketemu lagi. Oke, nanti ketemu. Nona Huo, nanti ketemu. kamu hari ini sangat cantik. Biasanya tidak cantik? Makan banyak sekali. Jangan-jangan diejek. Harus cari tempat sembunyi. Kalau tidak minta maaf, hari ini aku patahkan lehermu. Berani dorong aku dan ancam aku? Kamu pikir belut lumpur dikasih garam? Langsung jadi seafood? Anak kecil saja ditindas, tidak tahu malu. Menurutku, dia cuma masuk untuk cari sugar daddy. Wanita seperti ini sudah biasa, kampungan. Inikah masyarakat kelas atas? Cari muka dan kata-kata kotor. Menurutmu tidak beda dengan preman di pasar. Sayang, nanti harus panggil kamu istri ya? Kak Han, minum segelas dulu. Sampah, lihat wajahmu di cermin dulu. Kira aku mau menikah denganmu?
Aku bertunangan denganmu hanya untuk memanfaatkanmu, membasmi sampai ke akar-akarnya. Huo Qingqing, kau benar-benar hantu yang tak bisa diusir. Berani beraninya menggelanjutku. Aku bisa membunuhmu sekali. Bisa kubunuh untuk kedua kalinya. Ayah, aku pasti akan memimpin keluarga Huo menjadi nomor 1 di Xuancheng. Huo Qingqing selalu dilindungi dengan baik. Tak ada yang tahu wajah aslinya. Sekarang orang tuanya sudah mati. Ini kesempatan emas untuk menggantikannya. Jiang Ying, kau sahabat terbaikku. Kenapa kau mau mencelakakanku? Karena aku ingin menggantikanmu, bodoh, putri keluarga Huo. Dokter Jenius, akan kuhancurkan tanganmu, hingga kau tak bisa memegang pisau bedah kesayanganmu seumur hidup. Jangan. Mulai hari ini, akulah putri keluarga Huo. Segala milik keluarga Huo kini menjadi milikku. Nona Xia adalah tamu istimewaku, kau tak berani menyinggungnya. Nona Huo. Xiao Feng, kau menikah dengan Xiao Ye. Aku menikah dengan Xiao Han. Nanti kita jadi satu keluarga. Aku siapkan banyak makanan enak untukmu. Ayo, ikut aku. Meski kau kehilangan ingatan, hobi dan kondisi tubuhmu tak berubah. Masih suka marshmallow dan alergi mangga. Di pesta hari ini, semua marshmallow dicampur banyak mangga. Untung kau bisa makan, kalau tidak, aku tak tahu bagaimana menghadapi tenaga besarmu itu. Kau. Kenapa mencelakanku? Siapa suruh merebut yang kusayangi? Jalan menuju neraka ada di depanmu. Ampun, periksa semua rekaman CCTV. Jaga semua pintu keluar pesta, temukan si anak macan. Laporkan padaku segera. Sayap. Ini aroma macaron. Aku sembunyikan khusus macaron favoritmu. Bos Xiao, itu area pribadi. Kakak Xiao Ye, apa kau sengaja mencariku? Ini kamarmu. Tuan Muda Sangka Jejik dan Gendara saat membunuh selalu memakai sarung tangan. Xiao Ye. Xiao Ye. Jangan. Aku ingat sekarang. Xiao, ternyata sebelum kehilangan ingatan, aku adalah pembunuh tak berperasaan. Dia teringat apa? Jangan-jangan dia ingat identitasnya sendiri? Ingat apa yang kulakukan padanya? Xiao Yi. Kita kan saudara, aku kakakmu. Jangan, aku yang panggil kakak. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku diracuni obat. Xiao Ye, Tuan Muda, aku sudah periksa. Minumannya memang ada obat bius. Kamu, lihat ini. Kamu benar-benar pantas mati. Si kecil macan, aku terlambat datang. Kakak Xiao Ye, aku juga difitnah. Hari ini adalah pesta pertunangan keluarga Xiao dan Huo. Yang datang semuanya orang-orang penting di Shenzhen. Kamu tidak bisa mengganggu putri keluarga Huo di depan mereka. Berani menyentuh istriku? Keluarga Huo harus lenyap. Tuan Muda, di sini banyak orang, Nyonya Muda perlu ke rumah sakit. Kita pergi dulu.
Kau Xiao ya. Pergi. Tuan muda, ini ditemukan di saku Nyonya muda. Nyonya muda alergi akut, asal minum obat tepat waktu. Perhatikan makanan, tidak akan ada efek samping. Asal Tuan sering menemani, istirahat beberapa hari pasti sembuh. Baik, Akun, antar tamu. Si kecil macan, sampai kapan mau pura-pura? Ya ampun, ketahuan. Aku bisa bangun, pasti ini kekuatan cinta. Katakan, kenapa di pesta pertunangan sengaja terjebak? Kamu tahu ya, Kamu sengaja tinggalkan tanda untukku. Jelas-jelas sengaja ikut walking. Kenapa nekat mengambil risiko? Katakan, cepat cari alasan buat dia tidak marah. coba lagi cari-cari alasan. Aku mengaku, aku akan mengaku semuanya. Xiao Feng, mulai sekarang kita satu keluarga. Aku siapkan banyak makanan enak, ayo ikut aku. Jebakanmu terlalu kentara. Sudah tahu jebakan? Kenapa ikut dia? Dia tidak ada masalah denganku, pasti ingin memanfaatkanku untuk menjeratmu. Harus membantumu menyelesaikan masalah, ini kemampuan kerjaku. Buat bos merasa 500.000 itu worth it. Panggil apa-apa? Sayang, kupikir dia ditambah Xiao Han. Bukan lawanku, siapa tahu dia ternyata tahu. Aku alergi mangga, tidak sportif. Dia nekat demi aku. Jangan-jangan dia anggap pernikahan palsu ini serius? Nih. Kamu gigit tanganku. Maaf. Jangan nekat lagi lain kali. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu. Kamu sudah. Aku tahu pasti kamu suka banget macaron. Pasti kamu bisa temukan tanda yang aku tinggalkan. Pintar juga aku. Sebenarnya aku nggak suka macaron. Terus suka apa? Aku suka yang merah-merah. Bulat-bulat. Oh, aku tahu. Kamu suka apel besar. Makan mulu, otak kecilmu cuma mikir makan. Makan, ada. Ada kamu, sayang. Aku tadi ngapain sih? Aku sudah punya hati. Gak boleh terlena lagi. Ini masak atau sihir sih? Xiao Ye, cepat masuk, suruh dia berhenti. Bu, dia kan dari keluarga sederhana, masak ini harusnya bisa. Seharusnya nggak susah buat dia. Ini, racun bikinan kamu sendiri? Iya, meski penampilannya jelek, tapi rasanya Hyuk, Bu, nggak enak juga sih. roti panggang ini kelihatannya enak, aku coba ya. Xiao Feng, kamu santai aja jadi nyonya besar keluarga Xiao. Urusan lain serahkan ke pembantu. Lagi pula mereka dibayar, nggak dipakai sayang. Ini sindiran buat aku. Aku juga dibayar Xiao Wei. Aku nggak bisa makan gratis di luar Xiao, harus cari kerjaan. Ibu mertua rajin ibadah, aku nggak boleh bunuh ikan, apalagi bunuh orang. Banyak pekerjaan di dunia, kalau nggak bisa ya pungut sampah. keluarga Huo sekarang di ujung tanduk. Pernikahan Huo Qing dengan Xiao Han. Cuma cari harta, aku benci wanita matre. Oh ya Tuan, hari ini transaksi Nyonya. Enggak berhenti-berhenti. Ini bukan matre? Aku cari uang buat apa kalau bukan buat istri belanja? Kalau nggak buat apa lagi? Tuan standar ganda banget sih, bikin baper. Coba ceritain, si macan kecil beli apa aja?
Tempat rongsokan 23.5, bagi-bagi, brosur 120. Ongkos kirim 30, dia bukan belanja tapi cari uang. Di mana dia? Menurut rute transaksi ini. Perhentian berikutnya seharusnya Shanghai International, anak perusahaan grup Xiao. Halo, saya datang untuk mengambil barang rongsokan. Baik, tunggu sebentar. Wah, bukankah ini nyonya muda keluarga Xiao? Tidak cari nyonya kaya, malah kesini mengambil sampah. Apa Xiao yang meninggalkanmu? Chuan Cheng memang kecil, bertemu lagi dengan kalian berdua yang menyebalkan. Shanghai International adalah perusahaan milik grup Xiao. Kak Han adalah manajer umum, saya pemegang saham utama. Ayo semua lihat, gadis penjual ikan. Ingin masuk keluarga kaya, tapi setelah ditiduri malah dibuang. Bau apa ini? Penjual ikan, pantas dari tadi tercium bau amis. Bau amis sekali, menjijikan. Shanghai International kami adalah yang terdepan di industri. Bahkan pengambil rongsokan harus lulusan sarjana. Saya kinerja, saya very tahu kalian, adiknya. Adalah pemerkosa, hampir saja masuk penjara. Kamu dengar? Gadis penjual ikan ini adalah pemerkosa. Sudah 10 tahun di penjara, siapa yang membiarkannya masuk? Cepat pergi! Jangan mendekat, kamu mau apa? Aku ingat. Apa dia benar-benar ingat identitasnya? Botol minuman masih mau? Tidak. Lebih baik aku mengambil rongsokan daripada membuang waktu dan tenaga. Untuk orang bodoh. Botol 01 perak, tapi kalian tidak berharga. Cepat pergi, jangan cari masalah. Aku dulu pembunuh. Jangan sampai identitasku terbongkar. Desar Jalong, Parenti. Kak Han, kamu kenapa? Ada sumbatan di saluran napas. Kak Han, kamu baik-baik saja. Kak Han, ada sumbatan di saluran napas. Kenapa tidak berhasil? Cepat panggil ambulans. Oh, baik. Rumah sakit terdekat 4 km. Ambulans paling cepat 7 menit sampai. Tapi waktu emas untuk menyelamatkan dari mati lemas hanya 3 menit. Aduh, cepat minggir. Wajah kebiruan, denyut nadi lemah, detak jantung melambat. Jantung hampir berhenti, oksigen harus. Cepat masuk ke tubuhnya. Apa yang dia ucapkan? Seperti istilah pertolongan pertama. Jangan by Arkin Jam Menlong, nanti orang lain tahu. Teknik pertolongan pertamanya, mengenalinya sebagai dokter jenius tahun itu. Dia cuma tukang potong ikan, ngerti apa soal menyelamatkan orang. Dia mau bunuh orang, cepat hentikan dia. Minggir, jangan sentuh bos Han kami. Aduh, Harus dilakukan tusukan krikotiroid, buka saluran napas. Di mana jarum tusuknya? kalau Xiao Han mati, itu berarti dia sengaja membunuh. Salah tusuk ya? Xiao Han pasti mati. Mau menyelamatkan orang? Dia membunuh. Cepat panggil polisi. Dia bunuh bos Han. Cepat tangkap dia. Tahan, sebentar lagi nggak sakit. Jangan biarkan dia kabur. Ternyata aku bukan membunuh, tapi menyelamatkan. Aku sama sekali bukan pembunuh. Aku dokter. Dasar perempuan jalang, di depan umum. Membunuh bos Han. Jakuma sampai masyarakat yang balas dendam. Bukan deng. Kita harus balas dendam untuk bos Han. Ayo dia. Aku sudah menyelamatkan nyawa. Dia sudah nggak bernapas, kamu masih ngeles. Adikmu pemerkosa, kamu pembunuh. Keluargamu nggak ada yang benar. Eyo. Satu tamparan untuk masing-masing. Bikin mukanya bengkak, mulutnya pecah. Bayar dia ingat akibat jadi pembunuh. Siapa berani sentuh istriku? Ku bikin dia potongan kecil buat makan anjing. Gaya lo besar ya, suaminya penjual ikan. Berlagak di depan kami, lo siapa? Kamu. Ngapain lihat-lihat? Dasar pecundang, sayang wajah ganteng. Ternyata disokong pemulung, mending cari janda kaya. Mau ikut aku nggak? Aku bisa jagain lo. Dia main Senin Rabu Jumat, aku Selasa Kamis Sabtu. Minggu mau nggak? Kalian ada apa? Sarung tangan. Nyonya muda, cepat nasihati tuan muda. Ini di dalam negeri. Hukumnya ketat. Sayang, nggak usah turun tangan. Orang kayak gini, serahkan ke aku. Dasar pasangan brengsek. Lo keluar rumah nggak bawa otak ya? Bos Xiao aja nggak kenal. Tahu kenapa Xiao Han disebut bos Han? Nggak bisa disebut bos ya? Karena keluarga Xiao cuma boleh punya satu bos Xiao. Yaitu dia, Xiao Ye. APA? Suaminya penjual ikan ini. Xiao ya? Nggak mungkin. Beneran nih? Bos Xiao. Maaf ya, Anda terlalu tampan dan muda. Aku tidak berani mengenali. Bawa dia pergi. Jangan kotori udara di sini. Satpam.
Bos Xiao, maaf, aku salah. Ampuni aku. Lepaskan aku, Bos Xiao. Xiao Yi, mayat sepupumu masih terbaring di lantai. Xia Xiaofeng sengaja membunuh. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun dia adalah wanita Xiao Ye, keluarga Xiao tidak bisa melindungi pembunuh, kan? Aku tidak membunuh. Saksi dan bukti ada, kamu masih berani menyangkal? Siapa yang percaya omong kosongmu? Aku percaya. Siapa yang melakukan ini? Dia. Bagus sekali, menggunakan pulpen untuk membuka membran krikotiroid. Sangat cerdik. Posisinya juga sangat tepat. Kamu juga seorang dokter, ya? Dia tidak meleset, tadi aku jelas-jelas. Kamu jelas-jelas sengaja mendorongku. Tapi aku tidak meleset. Mengejutkan, ya? Bagaimanapun tubuh bergoyang, tanganku tetap stabil. Sepertinya sudah dilatih ribuan kali. Lalu kenapa dia pingsan? Dia? Mungkin ketakutan sampai pingsan. Coba raba celananya. Pasti basah. Beruntung ada nona ini yang menolong tepat waktu. Nyawa pasien terselamatkan. Angkat pergi. Ayo suami, hari ini aku dapat uang. Aku traktir kamu makan malatang. Sebagai karyawan Xiao, mendengarkan hasutan orang jahat. Tidak menghormati nyonya muda. Semua orang, gaji dipotong setengah. Ya, hormat pada Bos Xiao. Hormat pada nyonya muda. Kamu. Saluran napasmu rusak, sementara tidak bisa bicara. Ada yang ingin dikatakan, tulis saja. Tukang Dajing, Hijam, membunuh tanpa bertip. Suami, dia memakiku. Ini salah kan? Urusannya. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Kemarin kamu tersedak. Hampir mati, kakak ini yang menyelamatkan nyawamu. Kamu masih memakinya? Pendidikan wajib 9 tahun, dimakan anjingnya? Wah, keren banget. Mantap. Dia yang menyelamatkanku. Dulu aku selalu mengejeknya, menyusahkannya. Meskipun dia brengsek, tapi dokter tidak akan menyerah. Pada nyawa siapapun. Nada bicaranya, kok persis sama. Aku benar-benar brengsek. Memang brengsek, kalau sembuh juga bakal ngeces. Apa benar itu dia? Kalau dulu dia dokter. Kenapa kerja jadi tukang potong ikan di Carrefour? Oh iya, tanda di kaki. Aku bilang, kamu mikirin apa sih? 500.000, lihat kaki. Tamparan gratis. Dasar Beijing Gan. Laki-laki gak ada yang bener. Xiaohan si tolol itu, bisa-bisanya dibeli. Gak cuma ngeblokir aku, malah mau putusin tunangan. Hu Qingqing, Xiao Yi. Kalian yang mulai main kotor, jangan salahin aku main kasar. Siap-siap terima kejutan spesial dariku. Tuan muda, ini daftar unduran acara anniversary. Resepsinya hari Minggu malam. Aku pesan gaun pesta buat Xiao Baozi, jangan lupa ambil. Pastikan langsung ke tangannya. Sayap. Tuan muda beneran sayang banget sama nyonya muda, sampai milihin baju sendiri. Oh Xiao, Ani Samuel Collection Limited Edition Museum Ani. Khusus kami datangkan, sedang mencari pemilik. Seperti istri bapak yang bersinar bak bintang. Cheong Sam ini belahannya pas sampai paha. Bisa lihat tahi lalat di kaki Xiao Feng. Ambil yang ini, siapkan 3 set kombinasi sebelum minggu. Biar istriku yang pilih. Baik Pak Xiao. Maaf ya. Ganteng, ingat nonton aku nari malam ini. Makasih.
Ini baju buat pesta malam? Permisi sebentar. Bukannya aku udah ngantar gaun? Kenapa pakai tren coat? Cuaca hari ini gak dingin. Kita ngadain pesta malam yang beneran kan? Tentu saja. Bos, kita hidup di bawah bendera merah, besar di angin musim semi. Jangan sampai salah langkah. Nanti menyesal tidak sudah. Xiaowe, Kamu panggil aku apa? sayang, Banyak bacot, lepas itu. harus pakai gaun itu? Iya tentu. Nambah bayaran. Nambah. Di atas kamu ada CCTV. Kamu pakai apa sih Xiao Baozi? Itu gaun yang kamu suruh akun bawa untukku, kan? Terima kasih. Bicara. Akun salah ambil gaun. Ikut aku. Kakek Xiao, lihat ini. Dia lagi merayu kakak Xiao Ye. Di pesta resmi begini, dia pakai baju kayak gitu. Minang bikin orang baik. Xiao Xiao Feng ITU. Cewek pelacur dari kawasan kumuh, pernah bunuh ikan dan pungut sampah. Jago banget main mata merayu pria. Cucuku ini biasanya tajam matanya, bisa bedain orang. Tapi ternyata bisa tertipu sama cewek murahan. Ganti. Kamu nggak keluar? Aku tungguin. Nggak usah. Kalau masih banyak bacot, aku balik badan dan lihat kamu ganti baju. Gaun yang baru dikirim gak ada belas sampingnya. Gak bisa lihat ada di paha. Harusnya aku intip pas dia ganti baju. Sekilas aja. Ah, udahlah. Nanti dia marah. Ada apa? Rambutnya nyangkut. Sudah. Aku pusing. Jangan pura-pura. Peluk aku 5 menit aja. Bulan depan aku kurangi tagihanmu 500. Aku ini pengusaha yang jujur. Gila lu, berani-beraninya manfaatin bos klien. Si macan kecil, habis cium langsung kabur. Anggap aku apa? Tentu saja, bos klien yang terhormat. Panggil aku apa? Kalau dia bukan wanita itu, aku akan apa? Cerai, tinggalkan dia, atau batalkan kontrak? Pergi, lepasin suamiku. Suamiku hebat. Oke suami, aku pergi ya suami. Suami, dia marahin aku. Aku, kok jadi agak nggak tega? Kalau mau ngomong ya ngomong aja. Muka aku ini bukan layar sentuh. Keluar rumah nggak satu kamar sama istri. Mereka berdua. Bisa-bisanya di ruang pesta ngelakuin hal mesum. Xiaoye ini anak yang aku besarin dari kecil. Sangat menjunjung etika dan moral. Pasti itu si cewek murahan. Yang ngerusak dia. Kakek jangan marah. Aku coba ketuk pintu lagi. Kakek Xiao paling peduli dengan adat dan tata krama keluarga. Kali ini pasti bisa. Xiao Xiao Feng yang cak-cak malu. Diusir dari keluarga Xiao. Minangker. Xiaoye, apa yang kamu lakukan? Kakek, Kalian ini. cuma luka kecil, Xiao Feng yang membalut lukaku. Benarkah? Benar, kek. Biar kakek lihat, lukanya parah tidak? Gak apa-apa, cuma luka kecil. Xiao Feng aja yang khawatir berlebihan. Dia maksa mau kasih obat dan membalutnya.
Makanya aku cari tempat yang sepi. Jelas-jelas mau ke kasur, pura-pura mau obatin luka. Kalau memang nggak ada apa-apa, nggak usah sembunyi-sembunyi. Aku tadi ketok pintu. Kenapa kalian nggak berani buka? Bukan nggak berani, tapi nggak mau. Lihat kamu aja udah sebel. Wajahmu menjijikan, nggak ada kesadaran diri. Masih anggota keluarga Huo. Kok bisa sebodoh ini sih? Kalau tahu tadi yang di luar kakek. Aku masih langsung satu depan sambil utak. 360 derajat bukain pintunya. Dengar tuh, si gadis kecil ini mulutnya manis. Sayangnya, gombalmu nggak mempan sama aku. Gimik rubah kecil mau mancing ikan di depan pemburu tua sepertiku. Kamu masih hijau. Aku nggak. Xiaoye, ikut kakek ke ballroom. Kamu menghilang terlalu lama, jaga sopan santun. Xiaoye, kamu dan King ikut kakek dulu. Camel. Keluar 10 menit lagi. Cantik banget. Wah, siapa anak orang kaya yang cantik ini? Nggak tahu, belum pernah lihat sebelumnya. Kecantikan dan karisma seperti ini. Pastilah putri dari keluarga terpandang. Lihat, dia duduk sama Xiaoye. Jangan-jangan ini calon nyonya muda keluarga Xiao? Pantasan, keluarga Xiao dan Huo sudah lama punya perjanjian pernikahan. Tapi dia kara dengan Mala Xiaohon. Ternyata Xiaoye punya pujaan hati lain. Berdiri. Kursi ini bukan tempatmu. King, kamu duduk di sana. Selama kakek masih ada. Kursi di samping Xiaoye pasti milikmu. Kek, aku sudah menikah. Kakek belum mati. Pernikahanmu harus dapat persetujuanku dulu baru sah. Aku sudah suka King sejak kecil. Walaupun sudah belasan tahun tidak bertemu. Dia tetap cucu menantu pilihanku. Ahan, kamu tidak keberatan dengan rencana kakek, kan? Tidak, kakek. Xiao Yi menikahi Hua Qingqing. Serahkan Xia Xiaofeng pada Kudong. Rezeki tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Mimpi kali. Kakek, Xiaofeng ini gadis yang baik. Janganlah memisahkan mereka. Kalian semua sudah besar ya? Mau bikin kakek marah? Kakek, kamu sakit ya? Dengar, dia berani menghina kakek. Tidak, kakek. Aku hanya menyatakan fakta. Kamu punya penyakit jantung, kan? Bagaimana kamu tahu? Jari tabuh, wajah pucat, napas tiba-tiba tersengal. Bibir kebiruan, dan vena leher terlihat saat duduk. Kakek, kamu memang punya penyakit jantung, kan? Kenapa tidak dioperasi? Kondisi kakek tidak memungkinkan, hanya bisa perawatan konservatif. Selama ini berobat di luar negeri. Dulu di Xuancheng ada dokter jenius yang bisa mengoperasi. Sayangnya, dia sudah hilang selama 3 tahun. Kenapa aku sakit kepala mendengar ini? Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari kepalaku. Xiaoye, aku semakin tidak suka dengan gadis ini. Tidak tahu batas. Besok, kamu bercerai dengannya di kantor catatan sipil. Cepat-cepat. Dan menikahi King. Kakek, kalau kamu begitu paham batasan, jangan ikut campur urusan pernikahanku. Kamu tidak mau dengar kata-kataku? Mau memberontak? Jangan lupa, siapa penerus keluarga Xiao? Aku yang menentukan. Kakek, lihat aku. Aku juga marga Xiao. Kakak Xiaoye, jangan bikin kakek marah lagi. Apa kamu mau menyerahkan perusahaan Xiao ke orang lain? Xiaoye, dengarkan kakek. Sudah saatnya begini, masih ragu apa? Lagi pula kita cuma pura-pura, Xiaoye. Kamu panggil aku apa? Suamiku. Apa yang kuinginkan? Akan kuambil sendiri. Tidak perlu diberi, apalagi diserahkan. Inilah cucu yang kubimbing dengan baik. Bagus sekali. Kakek Xiao, kamu baik-baik saja? Kakek, bangun. Aku. Kakek, tenanglah. Aku minta maaf atas nama Xiaoye. Benar anakku, kerja bagus. Dulu ayahmu kalau punya nyali seperti ini. Aku juga tidak akan bertahan di keluarga Xiao dengan menahan penghinaan selama bertahun-tahun. Tuan muda, kakek Xiao membawa orang masuk ke kantor dengan paksa. Mengambil semua kontrak. Pertempuran bisnis tingkat tinggi seringkali menggunakan cara yang paling sederhana. Termasuk kontrak intera and dan Naomi muda. Apa? Lihatlah, inilah cucu baikku, anakmu yang baik. Lebih baik mencari orang untuk nikah palsu. Daripada memenuhi tanggung jawab pernikahan keluarga. Pengkhianat. Sungguh mempermalukan keluarga.
Xiaoyi, Xiaofeng. Kalian berdua terus menipuku. Maafkan aku. Jika kalian tidak memaksaku untuk menikah demi keluarga, aku tidak akan mengambil langkah ini. Kau sengaja mencari wanita rendahan untuk membuat Kamara. Benar kan? Kau sangat mengecewakanku. Akun, siapkan mobil. Ya, Kakek? Kakek, tenanglah. Xiaoye, jika kau tidak mendengarkan kakek tidak akan diobati. Kau harus bercerai dengan wanita itu dan menikahi King King, atau aku akan membuatmu menyaksikan aku mati di hadapanmu. Xiaoya, Kondisi kakek semakin parah setiap kali kambuh. Jika tidak segera dioperasi, mungkin tidak akan bertahan. Selama dokter jenius dari Xuan Cheng masih hidup, meski harus menggali tanah sedalam 3 meter, aku akan menemukannya. Jangan by Arkan Jet Terrace Manuladiki, atau Jakan Tahu. bahwa Xia Xiaofeng sebenarnya adalah Huo Qingqing. Mulai hari ini, aku adalah Huo Qingqing. Segala sesuatu dari keluarga Huo akan menjadi milikku. Xiao Feng. Jadi, kau adalah dia. Ayah. Dokter. Ini. Ayah. Adikku sudah mati. Kakek punya penyakit jantung. Mulai sekarang, seluruh perusahaan Xiao akan menjadi kerajaanku. Ayah, apakah Xie tidak akan membasmi sampai ke akar-akarnya? Tenang, aku sudah punya rencana. Anak itu, jika dibiarkan akan menjadi bencana. Penerus masa depan perusahaan Xiao. Hanya bisa jadi kau. Terima kasih, Ayah. Carry di sana. Saat itu, aku kehilangan segalanya, merasa telah dikhianati oleh seluruh dunia. Aku kehilangan keinginan untuk hidup. Sampai dalam lamunan, aku mendengar seseorang berkata padaku, "Jangan takut. Aku akan selalu berada di sampingmu. Aku lebih takut kehilanganmu daripada yang kau bayangkan." Xiao Feng. Kau sudah bangun? Ada yang tidak nyaman? Kepala masih sakit? Siapa Xiao Feng? Dan siapa kau? Xiao Feng, ini aku. Kau adalah Xiao Feng. Aku sama sekali tidak bermarga Xia. Aku bermarga Huo. Huo seperti Hui Wanjia. Aku adalah Huo Qingqing. Kau benar-benar sama sekali tidak ingat padaku. Tolong jaga jarak. Aku tidak suka orang asing mendekat. Minggir. Orang asing. Lihat. Ini surat nikah kita. Kau pikir dengan membawa dokumen palsu bisa mendekati keluarga Huo? Aku tidak pernah membuang waktu dan tenaga untuk orang bodoh. Jaga jarak. Nona Muda. Tuan Muda, hari ini mau main drama apa lagi? Selidiki, keluarga Huo, Huo Qingqing. Kemegahan kota ini seharusnya milikku. Ayah, ibu, putrimu sudah pulang. Bodoh, Huo Qingqing. Sebelumnya kau selalu membantuku. Hari ini bantu aku untuk terakhir kalinya. Matilah. Nama yang dicuri, hidup yang ditukar. Kau pikir dengan menghapus ingatanku bisa membuatku menyerah? Jiangning, kau berutang padaku. Aku akan membuatmu berlutut mengembalikannya, burung phoenix yang terbakar. Hanya untuk bangkit kembali. Xiao Ye.
Apa yang kau lakukan pada kakakku? Aku peringatkanmu. Jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku akan melawanmu. Bagaimana kau menyiksa Xiao Feng? Kenapa dia bisa terluka dan dirawat di rumah sakit? Nyawa orang miskin juga berharga. Kau masih punya hati nurani? Aduh, gadis malangku. Aku mohon, tolong kasahanlah dia, biarkan dia pergi. Ibu mertua, cepat bangun. Kejadiannya tidak seperti yang kalian pikirkan. Apakah Xiao Feng anak kandung kalian? Tentu, bahkan lebih dari anak kandung. Ibu mertua, Kami Xiaoyi melawan Xiao Feng. Itu adalah cinta sejati, langit dan bumi bisa menjadi saksi. sekarang dia kehilangan ingatan, ingin meninggalkan Xiao Ye kami. Lagi-lagi kehilangan ingatan. Lagi. Selagi aku masih punya sedikit kesabaran. Kalian sebaiknya menjelaskan fakta dengan jujur. Aku benar-benar tidak tahan melihat kalian bertiga berkelompok untuk mengganggu tuan muda kami. Kamu menarik kerahnya. Dan kamu menarik lengan bajunya, kamu mencoba melepas celananya. Tuan muda kami sudah menyelidiki nyonya muda. Dia bukan anak kandung kalian. Kalian mengadopsinya 3 tahun yang lalu. Tuan muda kami jatuh, sentapada pandangan pertama dengan nyonya muda. Susah payah mendapatkan istri, akhirnya pohon besi pun berbunga. Hasilnya istri melupakannya, lebih menyedihkan dari Doe. Kalian bertiga. Kamu diam saja. Kakak. Katanya, kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Xiao Ye jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, hari itu. Wajahnya merah seperti stroberi ini. Matanya hitam dan berkilau seperti anggur ini. Kembalikan dia padaku. Dia, Xia Xiaofeng, hanya boneka yang kehilangan ingatan, seharusnya tidak ada. Bagaimana, Bos Xiao? Jangan-jangan benar-benar jatuh cinta pada penjual ikan dari kumuh? Hati tuan muda kami hampir hancur. Keluarga Xia, aku ini ditipu atau diculik oleh kalian? Kamu kami temukan. 3 tahun lalu, kami mengantar ikan dengan truk pertanian. Melewati kaki gunung. Menemukan seorang gadis yang terjatuh dan kehilangan ingatan. Ayah, Ibu, kalian pulang dulu. Xiao Dong, ingat, aku akan selalu menjadi kakakmu. Kakak, jaga dirimu baik-baik. Tuan muda. Xiao Ye, kamu baik-baik saja. Maaf, aku sudah bilang. Tidak suka orang asing mendekat. Tuan muda, aku tahu hatimu sedang sedih, jika tidak tahan. Peluk aku dan menangislah. Ayo berkolaborasi, Xiao Ye. Katakanlah. 3 tahun lalu, orang tuaku meninggalkan rumah sakit, kembali ke keluarga Huo. Tapi semua orang yang bisa diandalkan keluarga Huo sudah diganti dengan kaki tangan lawan. Hanya dengan kekuatanku sendiri. Sulit untuk melawannya. Jadi, aku akan menyewa kamu untuk terus jadi suamiku, bantu aku merebut kembali keluarga Huo. Kamu menyewa aku? Betul. Mulai sekarang, akulah bos kamu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu yang paling kamu inginkan. Bukannya kamu paling benci orang asing mendekatimu? Demi kekuasaan? Rela membiarkan orang asing mendekatimu? Lagi pula kamu mikir apa? Operasi jantung kakekmu. Hanya aku yang bisa melakukan. Menyelamatkan nyawa kakekmu, bukannya itu hal terpenting. Bagi kamu sekarang, Lalu buka kancing baju buat apa? cuma lagi panas aja kok. Atau jangan-jangan, di hati Bos Xiao sekarang cuma ada istri. Sampai sakitnya kakek dilupakan?
Hei, Yang Master, kabar bagus. Dokter Jenius itu, setelah verifikasi identitas, sudah dipastikan identitasnya. Dia adalah istri Yang Master. Dokter Jenius yang hilang 3 tahun lalu. Istri Yang Master hilang ingatan 3 tahun lalu, garis waktunya pas. baik, aku tahu. Yang Master tidak terkejut? Tidak heran? Lain kali untuk hal seperti ini, katakan lebih awal. Gimana? Sekarang percaya, kan? Kerjasama yang menyenangkan. Aku agak ngantuk. Jauh dariku, hindari salah sasaran. Aduh, kunci kamar tamu ini rusak sama pembantu. Malam-malam begini, susah cari tukang untuk memperbaikinya. Kamar Young Master Shao besar. Kamu tidur di kamarnya saja untuk sementara. Baiklah. Kondisi penyakit kakek Xiao khusus, pembuluh darahnya sudah penuh saraf. Sangat sulit, risikonya sangat tinggi. Hanya ada satu kasus sukses di seluruh dunia. Selain dokter Jenius itu, orang lain tidak bisa melakukannya. Siapa berani memimpin operasinya? Ini kacau. Young Master Shao. Dari mana kamu dapatkan dokter bedahnya? Jangan-jangan mau memasukkan kecelakaan medis, membunuh kakek. Lalu ambil alih kekuasaan? Kamu ini. Memang mulut anjing ngeluarin gading. Ini. Kakek, kamu percaya padaku? Aku muak. Siapapun yang bisa mengoperasiku, akan kupanggil ayah. Istri yang Master jadi ayahnya kakek? Ya ampun. Hubungan kekerabatannya jadi kacau nih. Siapkan operasi. Aku mau ketemu dokter bedah ini. Kalian pasti jadi flu. Aku akan membongkar kebohongannya di depan umum, merobek wajah munafiknya. Lauli, ribut apa? 3 tahun tidak bertemu. Sikapmu makin menjadi-jadi. Oh, ternyata Anda. Dokter Huo, Anda menghilang selama 3 tahun. Dunia medis gelap gulita tanpa Anda. Kemana saja? Aku sangat merindukanmu. Dia adalah satu-satunya dokter bedah dengan kasus sukses di dunia. Aku tahu. Lepaskan tanganku dulu. Dokter Huo, bisakah aku menjadi asistenmu lagi? Masuklah. Selamat, Bos Xiao. Operasinya sangat sukses. Tanda vital kakek stabil. Semua indikator dalam batas normal. Selanjutnya akan dipindahkan ke ruang perawatan intensif untuk observasi selama 24 jam. Terima kasih. Xiao Feng. Dokter, ada apa dengannya? Tidak apa-apa, hanya kelelahan. Operasi ini berlangsung selama 10 jam. Dokter Huo sama sekali tidak beristirahat. Xiao Ye, cepat bawa dia pulang dan biarkan dia tidur nyenyak. Aku yang akan jaga di sini. Cepat pergi. Baik. APA, kamu bilang operasi kakek Xiao. Dipimpin oleh Xia Xiaofeng? Ayah, aku melihatnya langsung. Dia ingat. Semua yang kudapatkan dengan susah payah ini. Tidak boleh diberikan begitu saja kepada orang lain. Huo Qingqing. Kamu harus benar-benar menghilang. Sayang. Sayang, peluk aku. Tuan muda, keluarga Huo mengirimkan undangan. Mengundang tuan muda dan istri untuk menghadiri makan malam di rumah tua keluarga Huo. Pergi. Baik. Rumah tua keluarga Huo. Aku harus kembali ke rumah tua. Han, aku cantik malam ini?
Cantik. Meskipun keluarga Xiao selalu ingin aku menikah dengan Xiao Ye, tapi hatiku hanya untukmu. Asalkan kamu menjadi penguasa keluarga Xiao, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kalau begitu, apakah Xie Ye dan Xia Xiaofeng benar-benar akan datang? Jika di tempat lain, dia mungkin tidak akan datang. Tapi rumah tua keluarga Huo, dia pasti akan datang. Apakah itu mereka berdua? Lihat, lihat. Marika send you a Tom. Lihat, siapa ini? Siapa yang di sebelahnya? Saat kamu kehilangan ingatan, kamu hampir mati karena rakus makan permen kapas. Dia berani menaruh racun di permen kapas. Ditambahkan banyak mangga. Akun. Nyonya muda. Cepat, permen kapas buatan tangan saya, bersih dan higienis. Muka keluarga Xiao sudah kamu coreng. Cepat bereskan dirimu, seperti baru keluar dari sarang laba-laba. Ikut aku. Kamu lagi? Aku kenal kamu. Kamu, perempuan tukang ikan, datang lagi ke pesta buat makan gratis ya? Orang tuamu tidak mengurusmu. Aku yang akan menamparmu untuk mereka. Kamu perempuan jalang. Tidak sejalan kamu. Kenapa kamu memukul orang? Memang kamu yang kupukul. Tahu siapa aku? Tidak tahu. Yang mengurus kamu. Dia pantas? Sudah memukul mereka, jangan memukulku lagi ya. 5 pukulan gratis 1. Di rumahku, aku tidak akan membiarkan orang lain menggangguku. Kamu siapa? Kamu cuma penjual ikan, berani melawan. 4 keluarga besar kami. Mau memukul ya memukul. Perlu tanya identitas dulu? Kamu, siapa sebenarnya Buckingham kamu? Nyonya muda kami belum mengizinkan kamu pergi. Namanya Jiang Ying. Putri dari tukang kebun keluarga Huo, Pak Jiang. Aku pernah menganggapnya sebagai teman paling terpercaya. Tapi dia memanfaatkan kepercayaanku, menggantikanku dan mengkhianatiku. Tahu tidak, saat serangga paling menarik untuk dilihat, saat diinjak di bawah kaki. Lihat. Mallory, hadiah dari tuan muda untukmu. Kamu tidak hanya harus menerimanya, tapi juga bilang terima kasih. Lepaskan aku. Pak Jiang, sini. Siapa ini? Ying Ying, ayah akhirnya bertemu kamu. Ibu sangat merindukanmu. Apa hubungan mereka? Apa yang dikatakan 2 orang kampung itu? Seperti memanggilnya anak perempuan, mengaku sebagai orang tuanya. Bukankah dia putri sulung keluarga Huo? Satpam, satpam. Dari mana 2 orang kampung ini masak? Cepat usir mereka. Ying Ying, kamu bilang. Apa kamu yang menyakiti nona besar? Jujur saja. Ingin, keluarga aku sudah baik pada kita. Kamu harus punya hati nurani, Ying Ying. Memelukan sekali. Aku bahkan tidak kenal kalian. User Miraka. Cepat pulang dengan ibu. Ayo pulang bersamaku. Lepaskan aku. Silsilah hitam keluarga Huo tersembunyi di lapisan rak buku. Rahasia ini hanya diketahui pewaris keluarga Huo. Orang lain tidak tahu. Silsilah ini hanya bisa diaktifkan oleh iris mata. Pewaris keluarga Huo turun-temurun. Kakekku, ayahku. Sekarang giliranku.
Ching, aku tahu. Setelah ingatanmu pulih, pasti akan cari bukti di rumah tua keluarga Huo. Penjaga. Ada maling di ruang baca. Tangkap mereka, ambil kembali barang curian. Sayap. Huo King, ini namanya menjebak musuh. 36 strategi, kamulah yang mengajariku. Ayo kita keluar dulu. Ada APA, mari kita periksa. Aneh, tiba-tiba mati lampu. Pasti ada yang datang. Carry Dengen Teletai. AO. Jangan bergerak. Maaf, aku tidak suka orang mendekat. Mungkin kabur lewat jendela. Cepat, cari tukang listrik dulu. Apa di sakumu? Sakit pinggangku. Ini buku favorit almarhum ayahku. Aku juga suka buku ini. Bau apa ini? Alkohol. Alkohol kuat konsentrasi tinggi dituang pada es krim, akan menguap. Setelah terhirup, alkohol gas langsung masuk ke darah melalui paru-paru, menyebabkan mabuk cepat. Di ruang tertutup, jika konsentrasi alkohol gas cukup tinggi, bisa terjadi ledakan. Bahkan jika dicuri, kita hanya akan mati dalam kebakaran akibat mabuk berlebihan. Ayo. Tebakanmu benar, sayangnya, setelah malam ini, dunia akan kehilangan 2 orang pintar. Kalian berdua, mabuk dan berbuat mesum di pesta keluarga Huo, membakar rumah tua. Semua bukti ikut lenyap. Dan keluarga Xiao harus ganti rugi padaku. Sekarang, silsilah hitam keluarga Huo ada di tanganku. Asalkan Ho Ching mati. Cukup ambil bola matanya, aku tetap bisa membuka kuncinya. Lempar mereka berdua masuk, bakar sampai mati. Inying, ayah ibu tahu salah. Lepaskan kami pulang, kami janji. Tidak akan ganggu kamu lagi, oke? Inying, aku kan ibumu kandung. Dari kecil ku sayang seperti permata hatiku. Kalian adalah batu sandungan di jalan kesuksesanku. Kecoa yang menarikku kembali ke lumpur. Hanya dengan hilangnya kalian berdua, aku bisa duduk mantap. Sebagai putri keluarga Huo, Xiaoye, metabolisme alkoholmu lambat. Janji, kalau nanti aku mabuk, pukul aku sampai pingsan. Mabuk. Kenapa menciumku? Apa maksudnya seperti yang kupikir? Xiaoye, aku suka kamu. Kamu panggil aku apa? Sayang. Cium lagi, buktikan. Kucing kecil, begini terus aku jadi tidak tega melepasmu pergi. Akun, eksekusi. Sayap. 5 menit lagi konsentrasi tercapai. Remote switch. Biarkan percikan api menyulut udara. Dar. Semua kematian tamu VIP harus ditanggung keluarga Xiao. Mereka gila ya? Ngapain semua lihat aku? Sekarang daftar hitam keluarga Huo ada di tanganku. Asalkan Ho Ching mati. Cukup ambil bola matanya, aku bisa langsung buka kuncinya. Cepat matikan. Sayap. Siapapun tidak bisa mematikannya, jangan harap.
Huo Qingqing, tegakkan badan. Musuhmu sedang mengawasi. Ying, ayah ibu tahu salah. Ying, aku kan ibumu kandung. Dari kecil ku sayang seperti permata hatiku. Kalian adalah batu sandungan di jalan kesuksesanku. Kecoa yang menarikku kembali ke lumpur. Hanya dengan hilangnya kalian berdua, aku bisa duduk mantap sebagai putri keluarga Huo. 5 menit lagi konsentrasi tercapai. Remote switch. Biarkan percikan api menyulut udara. Semua kematian tamu VIP harus ditanggung keluarga Xiao. Si gila ini pura-pura jadi putri keluarga Huo, mau meledakkan kita semua. Jangan-jangan benar-benar terjadi kecelakaan? Semuanya, tenang. Ini adalah Huo King. Atas nama keluarga Huo, aku jamin tidak akan ada yang salah. Semuanya terkendali. Tenang saja, rencana Jiang Ying. Sudah kukatakan pada Nona Huo. Bahkan kau mengkhianatiku? Aku hanya saka wanita, biarkan bodoh. Urusan merebut kekuasaan. Ayahku sudah membuatku terlibat. Kau pikir aku akan tertipu lagi olehmu? Kau jelas-jelas berjanji padaku. Dulu kau merayuku sebagai adik ipar. Aku bisa menerima semuanya. Kau percaya kata-kata orang brengsek sepertiku? Wanita yang kusetubuhi, tidak 100 juga 80. Tapi yang menyelamatkanku hanya satu. Aku bersumpah setia pada Niohuru Huo. Huo Qingqing. Kau. Pesta malam ini, untuk umumkan secara resmi. Huo Qingqing yang sebenarnya adalah istriku. Tidak, jangan dengarkan omongannya. Aku punya silsilah hitam keluarga Huo. Akulah Huo Qingqing yang sebenarnya. Jiang, tidak ada silsilah hitam. Itu hanya untuk membuatmu menunjukkan wajah aslimu. Tidak mungkin. Itu jelas ada di mekanisme rahasia. Itu catatan pertumbuhanku, orang tuaku menyimpannya. Bukan untuk kepentingan keluarga, tapi untuk cinta. Tidak mungkin. Ayah, ibu, aku tidak mengecewakan kalian. Aku mempertahankan keluarga Huo. Jiang Ying, aku sudah telepon polisi. Jaring keadilan luas, kau tak bisa lolos dari hukuman. Dasar jalan. Aku hancur, kau juga jangan berharap bahagia. Aku mimpi buruk memikirkan wanita jahat ini, hampir jadi nyonya muda. Tidur malam pun mimpi buruk. Biarkan dia hidup untuk menerima pengadilan. Bawa dia pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Dulu aku kehilangan segalanya, sekarang kuambil kembali. Bukan untuk pamer, tapi ingin memberitahu mereka yang mengalami ketidakadilan, milikmu. Harus diambil kembali dengan cara terhormat. Silakan nikmati pesta malam ini. Mulai besok, keluarga Huo akan memulai babak baru. Tuan muda, lahat na ngayon muda, apakagak. Sambang seperti rupa pinjam kekuasaan harimau? Biarkan dia sombong. Biarkan dia bertingkah. Aku suka melihatnya. Xiao Ye. Kau sudah terlalu lelah. Sudah cukup baik. Aku akan membawamu pulang. Huo Qingqing tadi malam. Kamu yang memaksaku. Aduh, kebiasaan mabukku buruk sekali. Maaf ya Xiao Ye. Kamu memanggilku apa? Bos Xiao. Aku harus membangkitkan keluarga Huo, tidak boleh tenggelam dalam asmara. Aku sudah cukup merepotkan, aku pergi dulu. Xiao Feng, bukan Qingqing ya. Apa kamu tidak nyaman tinggal di sini atau makanannya tidak cocok? Katakan apa yang kurang, aku akan perbaiki. Tidak, ibu adalah mertua terbaik, aku yang tidak beruntung. Aku dan dia memang pernikahan kontrak, sekarang semuanya sudah jelas. Sudah saatnya aku pergi.
Aduh, istriku saja tidak bisa menahanmu. Kamu juga pergi dari sini. Aku baru saja melihat. King pergi membawa koper. Ada apa? Aku sudah tahu semua tentang King. Menantu perempuanku ini kakak menyedihkan. Kalau kamu tidak membawa King kembali, posisi penerus grup Xiao, jangan harap kamu dapatkan. Kakek, pertimbangkan aku dong. Aku juga marga Xiao. Sudah lama aku tidak suka dengan kalian yang tidak berpikir, penjilat. Omong kosong, aku setia pada keluarga Huo, kamu berani bicara begitu? Dulu saat si penipu muncul, kamu yang pertama menjilat. Aku tidak, jangan asal bicara. HP jatuh, ambilkan. 3 tahun setelah meninggalkan keluarga Huo. Aku hanya belajar satu hal, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Sekarang aku umumkan 3 hal. Pertama, tarik kembali semua aset yang dialihkan. Kedua, bentuk dewan direksi baru. Ketiga, mulai hari ini, Huo hanya bicara kekuatan, bukan maaf. Rapat selesai. Gawat, grup Xiao ada masalah besar. Grup Xiao ganti penerus. Xiaohan jadi pemegang kekuasaan. Xiaoye dibuat buta olehnya. Sial, Bos Huo. Sepertinya kita menabrak orang. Si Oi. Terima kasih sudah menampungku. Kamu tinggal tenang di rumah keluarga Huo. Xiaohan tidak berani berbuat apa-apa padamu. Aku anggap saja mengangkat kucing liar. Kamu bisa mandi sendiri? Aku bisa coba. Biarkan aku saja. Kemeja sudah kukeringkan. Besok kubelikan piyama baru. Maaf merepotkanmu. Mulai sekarang, kamu sudah bukan bos Xiao lagi. Ini kucing liar yang kuadopsi. Mulai sekarang kau akan kusebut si macan kecil. Ini jenis kucing macan? Ini kamarku, sangat bersih. Kau bisa tidur di sini dulu. Jangan pergi, biar ku balas budimu. Bagaimana kau akan membalas budiku? Kau telah memberiku tempat tinggal, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Kalau begitu besok kita lanjutkan. Dia kenapa? Apa matanya buta? Apa ini juga akan meningkatkan fungsi itu? Hey Tuan Muda, bagaimana strategi pura-pura buta? Sudah tinggal di sini, tapi dia masih sangat dingin padaku. Ada jarak antara kami, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Sekarang Nyonya Muda adalah wanita kaya. Wanita kaya biasanya suka tipe pria lembut, penurut seperti anak anjing. Lembut. Penurut. Anak anjing. Aku pergi ke kantor. Kalau ada perlu telepon aku. Aku akan menunggumu pulang dengan baik. Tuan Muda. Ini benar-benar bekerja? Nyonya Muda sudah tidak mau kamu lagi. Anggap saja ini usaha terakhir. Kalau tidak bisa bicara baik-baik, pergi.
Tuan muda, bagaimana kalau kita cek dulu apakah dia memposting sesuatu di media sosial? Aku akan membantumu menganalisisnya. Jagung manis lebih enak saat masih muda. Dia menganggapmu sudah tua. Dibanding masa lalu, masa depan lebih layak dinantikan. Dia ingin bercerai. Aku mencintai angin malam yang nyaman dan jiwa yang bebas. Mencintai lampu dekat dan bintang yang jauh. Dia ingin punya 4 pacar. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Segera pergi ke Dukuo. Awasi Walking King. Laporkan padaku segera jika ada pria di dekatnya. Sayap. Baik, aku tahu aku juga merindukanmu. Kalau begitu kita makan malam bersama nanti. Kebetulan aku membelikanmu dasi, akan kuberikan padamu. Hei tuan muda, tidak baik. Nyonya muda mengajak pria lain makan malam. Bahkan memberinya dasi. Hei, aku tidak pulang untuk makan malam nanti. Baik, aku tahu. Pulang lebih awal ya. Makanan di luar enak, tapi tidak lebih bersih dan aman dibanding di rumah. Saat kau makan dengan orang lain, pastikan mengambil tindakan pencegahan yang aman. Maksudku berhati-hatilah. Waspadalah, berhati-hatilah. Kenapa kamu terus mengingatkanku untuk berhati-hati? Apa kamu menanam ranjau di jalan menuju hotel? Bukan, aku hanya. Sudah, bicaranya nanti saja. Kali ini, tidak ada aku yang mengantarmu pulang. Kali ini biar aku yang menunggumu pulang. Hanya orang bodoh yang menunggu di sana. Apa yang Xiaoye inginkan? Selalu dia rebut sendiri. Yang Master, aku sudah mengumpulkan semua orang. Hari ini kita harus menghabisi pria liar itu, balas dendam untuk Yang Master. Kamu bilang Nyonya muda sudah jelas berselingkuh. Tapi Yang Master masih tidak tega berkonflik dengannya. Ah, kamu bilang ini namanya apa? Anjing peliharaan. Otak Neo Bobby ya. Ini namanya cinta sejati. Makan dengan pria lain begitu menyenangkannya? Kenapa minta wanita mengikatkan dasi untukmu? Kalau kamu tidak mau menggunakan tanganmu, biar aku yang bantu. Sia-sia dong. Kakak kepar. Banyak sekali lalat. Sayang, kamu di sana? Kenapa kamu datang? Duduk di sini. Ayo. Aku tidak sengaja memecahkan piring di rumah. Lapar sekali. Belum makan langsung mencarimu. Maaf ya, sayang. Aku merepotkanmu lagi. Kakak ipar kasihan sekali. Ayo, minum sup ayam. Baik, terima kasih. Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Xiao Dong, kenapa kamu mengganggu orang? Bukan aku, Kak. Aku. Kalau Yang Master melompat ke Danau Barat, semua orang Hangzhou bisa minum Longjing. Ayo. Kak, aku juga ada hadiah untukmu. Kamu kenapa? Bukannya dia tidak bisa melihat? Jengkin-jengkin pura-pura buta? Xiao King. Ya. Hadiah apa yang dia berikan padamu? Xiao Dong, kenapa kamu memberiku ini? Kak, keluar sebentar. Aku mau jelaskan. Kalau begitu tunggu aku sebentar ya. Baik. Ternyata dia memang menganggapku tua. Sampai lari dengan adik susu yang tidak ada hubungan darah. Selesai, Yang Master menunjukkan ekspresi ini, nasib anak itu buruk. Kurasa kamu memang kurang pukulan. Buat hal receh seperti ini, kakakmu seperti orang begitu? Aduh, kakak, lihat baik-baik ukurannya, ini untuk pria. Benar, aku memang orang seperti ini. Lagi pula, kakak ipar tidak bisa melihat. Malam ini kau suruh dia pakai ini diam-diam, seru banget kan? Wah, kau memang berbakat ya.
Tuan, kakak ipar, parenti, jangan pukul lagi. Berhenti, kakak ipar. Aku akan menghajar orang yang mengincar kakaknya sendiri. Dasar tidak tahu malu, tidak ada hubungan darah. Bisa-bisanya merebut istri orang, hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Ingin aku berhenti? Mustahil. Sayang, Kau memanggilku apa? sayang. Kau ingat? Kau tidak pura-pura buta lagi? Kau sengaja? Mata kakakku kemasukan debu, aku cuma membantunya melihat. Tiba-tiba dipukuli. 1 pukulan 500.000. Terima kasih, kakak ipar paling ganteng. Sayang, meninggalkanmu dan melepaskanmu, aku tidak bisa melakukan keduanya. Aku terlalu menyayangimu, sampai menggunakan cara pura-pura buta yang konyol ini untuk mendekatimu. Maafkan aku, sayang. Aku salah, biarkan aku masuk. Sudah ganti, kucing kecil.